Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Sum hari ini, kondisi Bu Sum? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah, yes, selalu semangat Bu Sum ini. Yang patut saya banggakan Bu Sum ini selaku tenaga guru dari TK yang punya semangat baja dalam mendidik putra-putrinya. Mungkin dari pertemuan hari ini Bu Sum, adakah yang bisa kita perbincangkan berkaitan dengan kegiatan Bu Sum dalam minggu-minggu ini? Bisa Bu Sum sampaikan pada hari ini. Mungkin ada sesuatu permasalahan yang selaku Bu Sum, selaku guru, tenaga pendidik di sekolah yang Bu Sum alami. Ya, kami di minggu-minggu ini memang banyak sekali kegiatan kaitannya dengan program dari sekolah. Iya, iya. Yang pertama yaitu program kita dalam menyambut pesta giling, yaitu royalan. Oh, nggih. Kami di Wah, ada sana, pesta giling ini Bu Sum. Ada pesta iya, giling ya? iya, Oh ya. iya pesta giling. Ini acara tahunan? Iya betul Pak. Oh iya, monggo. Iya. Ya, di sini kami di TK kami karena yayasan-yayasan PG, kami diminta untuk mengisi atraksi drum band. Jadi kami Iya, iya. di sana diminta untuk memberikan atraksi drum band. Oh iya, dari proses yang sudah Bu Sum lakukan, tentunya di situ kan ada beberapa hal yang mungkin dari proses ini Bu Sum mengalami banyak kendala ya. Terus tujuan dari penyampaian pada hari ini Bu Sum apa agar bisa misalkan ada semacam titik temu dan semacamnya mungkin bisa disampaikan oleh Bu Sum tujuannya. Iya. Tujuan kami di sini karena kami punya programnya ini biar bisa tampil maksimal, bagus. Jadi kami tujuannya di sini uh, ingin menampilkan kegiatan dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Karena uh, kegiatannya mendadak, sebentar lagi puasa, hingga Okay. kami secepatnya untuk menindaklanjuti. Oh gitu. Jadi dari proses ini Bu Sum tentunya kan di akhir bagaimana pelaksanaan ini bisa tampil secara maksimal, terus juga Ya. bisa berkolaborasi dengan semua pihak kan seperti itu ya Bu Sum. Dari proses ini adakah hambatan-hambatan yang Bu Sum alami dalam proses memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa tampil maksimal di situ? Betul, Bapak. Kendalanya karena yang kami ampu itu anak usia 4 tahun sampai 5 tahun, otomatis banyak yang belum mengenal notasi. Sehingga dalam mengenalkan notasi dalam balira dan drum, anak kesulitan dengan waktu yang sangat mendadak, sehingga kami butuh kolaborasi selain dengan guru, juga dengan orang tua. Seperti itu. Jadi anak-anak ini sebelumnya memang belum mendapatkan penjelasan masalah notasi dan semacamnya Iya, gitu ya. iya. Terus Karena juga waktunya mendadak ya Bu Sum. Berapa lama iya, sih? Berapa lama gini, dari ini penyampaian ini? iya, sebenarnya kalau latihannya sudah mulai 1 minggu, Pak. 1 minggu. Oh, Memang iya iya, tapi sudah. namanya anak-anak gitu ya. Iya, Pak. Kan lagunya 2 lagu. Sehingga kami Hmm, baliranya itu dibawa pulang. Jadi nanti hmm, belajar bersama ibu di rumah, terus hmm. ibunya belajar sama gurunya, seperti itu. Kalau seandainya Bu Sum ini melihat dari persiapan yang sudah dilaksanakan dengan mengadakan kolaborasi dengan waktu yang mendadak mengajarkan notasi kira-kira Busum itu ya Busum mempersiapkan itu seandainya dinilai pada posisi berapa kira-kira Busum dalam persiapan ini.
Saya nilai masih kurang karena sekarang saya masih sakit, masih Oh 5. gitu ya. Tapi inilah Busum, semangat ini yang penting. Semangat ini yang penting. Persiapan yang jelas Busum sudah melaksanakan secara maksimal. Dari proses ini, solusi apa yang dilakukan oleh Busum dalam rangka memberikan pelayanan maksimal, tampil secara maksimal kepada halayak ramai pada saat pelaksanaan pesta giling itu? Ya betul lah Pak. Program ini kami rembuk dengan warga sekolah dan juga wali murid. Karena kaitannya dengan pendanaan, juga kostum, juga keberanian anak, juga anak-anak bisa hafal notasi dengan cepat, Hmm. kilat. Sehingga Hmm. kami Jadi rencana ya, berkolaborasi, Busum. ya, Hmm. berkolaborasi dengan wali murid sama guru Iya. dan dengan ya itu wali murid guru. Jadi strategi yang dilaksanakan Busum tadi, strateginya apa saja tadi? Strategis, Strategi untuk mencapai, mempersiapkan anak dari berbagai permasalahan itu, jadi rencana yang akan dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan itu tadi berkolaborasi, terus apa lagi? ya selain berkolaborasi kita juga Mhm. mendatangkan pelatih drum band, bekerja sama Ah, dengan murid seperti itu. Terus kita juga uh, lebih apa namanya uh, latihannya lebih sering Bapak. oh Soalnya iya, mhm, iya, karena anak-anak kalau sekarang latihan besok nggak latihan lupa. lupa lagi. Ya, Dengan mendatangkan pelatih baru misalkan di situ, adakah pembiayaan yang harus dikeluarkan juga dari menjadi beban sekolah pada akhirnya itu? tentu Pak, banyak Ah, sekali itu jadi masalah apa tidak itu? masalah Bapak. Makanya Aduh. Ya, memang segala kegiatan seharusnya memang di situ kan harus ada persiapan yang matang, jangka waktunya juga panjang. Pembiayaan betul. itu biasanya di semua sekolah akan menjadi permasalahan secara umum seperti itu. Bagaimana, Bu Sum ini menyiasati? Ya, kami menyiasatinya yaitu kalau dana ya Pak. Kalau Hmm, dana biasanya kita punya paguyuban, khas mhm, paguyuban wali murid. Sehingga dari paguyuban guru, paguyuban wali murid, kelompok A, heeh, kelompok B, kita ajak rembukan. Ada kegiatan seperti heeh, ini. Jadi nanti biayanya seperti ini. Jadi tidak melulu dibebankan kepada sekolah. Seperti itu. Itu mhm, oh, untuk dana, terus untuk biayanya untuk yang pelatihnya juga seperti itu. Selain dari kas dari lembaga, juga kita juga dari uang kas paguyuban seperti itu. uang kas Untuk yang paguyuban, lainnya, ya, untuk yang lainnya kita maksimalkan dengan sesering mungkin kita latihan dan sesering mungkin kita selalu kerjasama dengan wali murid untuk terus melatih mhm, anak-anak di rumah mhm. latihan musiknya. Kalau Jadi wali murid ini tidak dibebani biaya, Bu Sum? Wali murid? tidak Bapak hanya membawa Hmm. balirannya saja. Ah, Balirannya itu dibawa pulang, anak-anak heeh, sudah dilatih di sekolah, di rumah hanya mengingatkan, terus dibawa mhm. lagi biar nggak lupa seperti itu. Jadi semuanya itu kolaborasi yang apik ya, antara Iya, sekolah, terus wali murid, juga iya, berkaitan dengan, paguyuban yang ada. Inilah iya, kerjasama yang baik memang yang sudah iya, dilaksanakan oleh Busum ya. siap Saya Bapak. salut sekali apa yang disampaikan oleh Busum ini. Dari proses ini tentunya, eee, bagaimana komitmen terhadap rencana aksi yang Busum persiapkan demikian rupa, nanti pada akhirnya, eee, siapa saja yang Busum harapkan bisa mendukung
untuk terlaksananya kegiatan ini secara solid. Di samping yang Bu Sum sudah jelaskan dari sisi pendanaan, terus dari sisi pelatih, terus juga adanya kolaborasi, hal-hal lain mungkin yang bisa Bu Sum lakukan sehingga nanti untuk kedepannya paling tidak seandainya ada kegiatan lagi, mendadak lagi misalkan, Busum harus ada tindak lanjut dari proses hari ini. Sehingga Betul, Busum Bapak. dapat sehingga kalau ditunjuk hari ini silakan TK-nya Busum siap tampil misalkan. Langsung Iya, saja. Inilah iya, proses perencanaan yang harus dimatangkan. Apa iya. komitmen, terus siapa saja yang terlibat, bagaimana tindak lanjut dari Busum agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Iya, Bapak. Biasanya ya kita selalu programkan di ekstrakurikuler drum band. Kebetulan waktu itu pelatihnya tidak bisa, Bapak. Sehingga waktu ada permintaan pas ada royalan, kami kedabalan. Biasanya kami selalu apa namanya siap Latihan ya permintaan. sebenarnya. Ya, betul. Karena apa? Pelatihnya itu, Bapak. Kita kesulitan mencari pelatih itu. Karena pelatih untuk anak TK itu sulit. Kurang sabar orangnya, Bapak. Jadi cara memberikannya terlalu sulit, anak tidak begitu bisa mencerna, sehingga anak itu apa namanya lama bisa menerima. Alhamdulillah kemarin saya tuh mendapatkan pelatih yang cocok untuk anak-anak. Sebenarnya kalau tahun-tahun kemarin itu sudah menjadi program karena Ya. untuk kegiatan drum band itu merupakan kegiatan ekstrakurikuler kami. Jadi setiap ada kegiatan pasti kita mengisi kegiatan drum band. Nah, untuk tahun Oke. ini, iya, Heeh. untuk tahun ini kok kita tidak ke drum band mencari pelatih tidak ada, kok pas kebetulan Nggih. ada permintaan seperti itu, Bapak. Ya, alhamdulillah. Inilah Busum yang selalu siap dengan jadi calon guru penggerak, bisa tergerak, bergerak dan menggerakkan komunitas Siap. yang ada untuk Iya, bisa menjadi jauh lebih baik. Dari proses ini refleksi mungkin ya, dari kegiatan ini refleksi yang bisa disampaikan nanti dalam kegiatan ini. Setelah ini Busum ya menjadi coach, saya menjadi coachnya ya. siap, siap. Oke, Busum untuk kegiatan hari ini saya tutup terlebih dahulu yang dari saya. Sekian terima kasih. Sehat selalu Busum. Allah selalu bersama Busum. Semoga dalam melaksanakan tugas selalu diberi kemudahan, pertolongan dan Amin. bimbingan Allah bersama kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Busum, silakan bisa menyampaikan kita untuk selanjutnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busum. Bisa saya bantu? Ya, gini Busum, dalam minggu-minggu ini banyak kegiatan yang memang harus saya selesaikan, terutama berkaitan dengan soal kedinasan, soal organisasi di luar kedinasan, yang semuanya tumpah ruah di akhir bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan. Sampai tadi malam pun saya juga ini melaksanakan proses kegiatan untuk peresmian musola, harus rapat kegiatan di sekolah, dan saya juga menangani sebagai SMKPK dalam proses penyelesaian. Ini yang saya kebingungan dalam hal membagi waktu untuk tugas-tugas saya seperti itu, Busum. Iya Bapak, tetap semangat. Saya percaya Pak Haji itu luar biasa. Pantas menjadi pengawas. Ya, terima kasih doanya. Terima kasih doanya. Nanti Iya Pak. Iya. Dari banyak sekali tugas panjenengan, eh, apa tujuan dari Bapak? satu hal yang menjadi tujuan saya, satu itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik.
dimanapun saya berada di sekolah, saya juga akan menjadi pelayan yang terbaik selaku wakakurikulum bagaimana mengatur sistem mekanisme pelajaran di sekolah. Terus yang kedua, di luar kegiatan ini juga saya selaku wakil ketua di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Tanggul juga, saya juga harus menyiapkan berbagai hal kegiatan untuk kegiatan ini. Saya harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Terus yang ketiga, saya sendiri pas tadi malam juga ini ditunjuk selaku ketua Musola Nur Aliyah yang baru didirikan, dan saya didapuk juga sebagai ketua takmir musolanya di situ. Ini kegiatan-kegiatan, dan tugas yang terakhir kemarin juga saya dapat SK dari provinsi untuk menjadi penilai PAK Jawa Timur untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Ini tugas saya memang harus saya selesaikan. Pelayanan terbaik bagi saya itu hal yang mutlak untuk bekal saya kelak menghadap Yang Maha Kuasa seperti itu, Bu Sum. Itu tujuan saya. Dengan melihat banyaknya kesibukan Bapak, itu Bapak minimal harus memprioritaskan apa yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Ya. Karena mengingat panjenengan seorang ASN, minimal kan tugas tupoksi panjenengan sebagai seorang guru tidak boleh terlalu banyak meninggalkan tugas sebagai guru. Bagaimana panjenengan mengatur waktunya? Ya, terima kasih Bu Sum. Yang jelas, sebelum saya melaksanakan sesuatu, saya itu harus melaksanakan proses perencanaan. Perencanaan inilah hari ini misalkan, karena hari ini juga merupakan persiapan sebagai ASN. Sebagai ASN, saya bertanggung jawab untuk proses kegiatan di sekolah, untuk pelaksanaan USPBA, ujian satuan pendidikan berbasis Android, di mana ini kegiatan kurikulum, dan selaku saya sudah komitmen bahwa tugas, karena komitmen saya makan dan hidup dari proses SK yang saya terima sebagai ASN. Maka tugas-tugas yang berkaitan dengan ASN itu harus saya dahulukan. Ketika memang proses-proses kegiatan ini kita manage, kita planningkan, planning ini hal yang penting. Saya buat perencanaan untuk masing-masing kegiatan. Perencanaan ini yang harus saya laksanakan. Yang kedua, di samping itu perencanaan untuk yang di sekolah, di samping itu kegiatan-kegiatan rapat dan semacamnya, kita memang kegiatan di sekolah memang kita coba ketika memang saya harus meninggalkan ruangan ketika saya itu harus mengajar, maka hal yang harus saya lakukan di situ yang jelas pemberian tugas yang sifatnya nanti proyek kepada anak-anak ini harus saya desain terlebih dahulu. Ini yang berkaitan dengan kewajiban saya selaku guru. Tadi kewajiban saya selaku wakakurikulum. Sebagai guru, saya ketika memang ada kegiatan penting yang sifatnya itu memang saya harus berada di dalamnya, karena di LSP juga, Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Negeri 6 Jember sendiri, saya ini berada pada bagian penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu ini yang jelas untuk memastikan bahwa TUK yang ada untuk tempat uji kompetensi ini diharuskan sesuai dengan standar yang ada. Ini ketika saya harus melakukan dua kegiatan yang bersamaan, maka saya tetap masuk ke kelas terlebih dahulu, mengkondisikan kelas. Setelah itu saya mencoba bekerja sama dengan piket, menyampaikan tolong anak-anak saya juga dipantau sambil mengerjakan tugas. Saya ada tugas lain yang memang harus saya lakukan sebagai penjamin mutu di LSP juga. Kalau misalkan saya harus bertugas ke Surabaya kayak kemarin diklat yang berkaitan dengan penyusunan untuk tim penyusun angka kredit untuk guru ya, untuk guru angka kredit tingkat provinsi, maka disitulah saya memang akan menempatkan posisi juga sebagai pengganti saya. Di situ ada teman yang memang saya ajak untuk membantu proses kegiatan ini. Jamnya kosong, saya minta untuk mendampingi anak-anak
tugas saya kasihkan secara online. Di organisasi pun ya seperti itu. Memang kendalanya di situ kadangkala berkaitan dengan keluarga. Dimanapun porsi keluarga ini ketika kita sudah berada di rumah itu memang harus miliknya keluarga. Namun apalah daya, kadangkala inilah yang kadangkala menjadi permasalahan. Karena saya harus melayani anak, istri juga saya bekerja selaku PNS, anak saya juga harus butuh bimbingan. Jangan sampai anak orang dilayani, anak sendiri terlantarkan. Ini harus saya pegang, harus saya jauhkan ini. Ini terus juga di organisasi kemasyarakatan, karena saya selaku wakil ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanggul, saya tadi malam sudah menyusun agenda kegiatan juga yang akan dijalankan selama 1 minggu, selama 1 bulan pada saat bulan Ramadan. Inilah yang saya coba untuk kegiatan yang harus saya prioritaskan. Jadi ASN itu prioritas pertama, organisasi itu prioritas kedua. Tapi yang paling utama adalah keluarga. Nah, prioritas yang paling utama adalah keluarga. Karena kalau sudah kita keluarga ini tidak baik, pekerjaan yang lain biasanya kacau balau sudah. Ini yang harus saya selalu jangan sampai kita sukses di luar tapi keluarga kita hancur. Tidak akan ada artinya di hadapan Yang Maha Kuasa seperti itu. Ini berkaitan dengan rencana aksi saya, Bu Sum. Luar biasa. Aduh, sesibuk itu Bapak Haji, ya. Jadi Ya, saya support sekali, sangat kagum sama Pak Haji. Begitu banyak sekali kegiatan. Bagaimana kalau saya simpulkan, berarti panjenengan itu kendalanya hanya ada di keluarga gitu. pembagian waktu, Pembagian bagaimana waktu, memaksimalkan. pembagian Itu waktu. makanya Iya. dari ini kan yang jelas saya sampaikan, akhirnya saya harus membagi waktu sebagai tanggung jawab saya selaku kepala keluarga, selaku wakil kurikulum, selaku wakil ketua, selaku ketua di musolah yang baru didirikan. Ini paling tidak saya harus memiliki komitmen bagaimana bisa melayani terbaik dengan mengatur waktu sesuai dengan yang memang sudah kita rencanakan. Perencanaan mulai dari pagi kan saya sudah membuat planning hari ini kemana misalkan, sehingga pada akhirnya pelayanan yang bisa saya laksanakan itu, dan saya akan selalu mencoba menggandeng rekan saya yang bisa membantu saya dalam proses penyelesaian tugas, sehingga tidak ada yang dirugikan anak, tidak ada yang dirugikan peserta didik atau murid, tidak ada yang dirugikan, keluarga saya sendiri tidak ada yang dirugikan. Seperti itu, Bu Sum. Luar biasa, hebat sekali. Terima kasih, Iya. Bu Sum. Tetap semangat Bapak, semoga apa Ya, yang dilakukan Bapak Haji bisa terlaksana dengan baik. Terus, terima kasih sobatnya Bu Sum. Terima kasih sobatnya. ya. Nggih, Bu Terima Sum. kasih Bapak. Nggih, Bu Sum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan harus merefleksi ya, paling tidak dari proses kegiatan yang sudah kita laksanakan ya Bu Sum. Ya, Bagaimana menurut Bu Sum untuk refleksi kegiatan kita pada hari ini. Dan ini nanti kita juga masukkan di dalam format yang sudah disediakan sesuai di LMS. Refleksi Bu Sum gimana? Selaku kuci, selaku kuci ya. Selaku kuci, saya dalam pertama memang saya itu kurang begitu paham bagaimana kuci itu, bagaimana cara bertanyanya. Itu pertama saya tidak tahu, nol podol Pak. Oh ya, dengan adanya materi kuci ini saya mulai belajar. Oh, berarti kuci itu seperti ini. Alhamdulillah saya itu bisa dapat materi di modul ini. Nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman saya. Oh, berarti dengan materi
Kuci ini sangat bermanfaat sekali, seperti itu. Refleksi saya sangat, apa ya, saya sangat senang sekali, sangat termotivasi sekali untuk berkembang, untuk lebih maju dan, lebih baik lagi, seperti itu. Ya, oke. Terus saat saya menjadi itu, Kuci apa namanya, Hmm, Pak? Yang coach, ditanya ya coach. coach-nya. Iya Ah, iya, yang menanya. Saya ya, menanya apa ya? Saya coach. tanya apa? Soalnya Pak Hayus pinter, ditakoni apa? Nah, kita ini sama-sama belajar. Iya, Pak. Hanya intinya kalau seorang coach itu ya, Pak, ya kita tuh menanya secara baik-baik. Intinya kan pertanyaan kita tuh bukan menjudge ya, Pak, ya. Tidak menghukum, Ya, tapi tidak menjudge. Ah, betul. Hal ini yang memang bisa kita harus. membangun relasi. ah, Terus bisa mengedukasi. Terus bisa, apa ya, meningkatkan motivasi. Iya, Sehingga meningkat. dari yang Menca nanti. iya. Iya, jadi saya sebagai coach di sini, saya tuh merasa ada ilmu baru. Ya, Saya ilmu baru bisa menanya kepada musi tadi. sama. Wah, Bapak Bayi itu begitu luar biasa. Jadi itu yang membuat saya uh, sangat senang sekali mendapatkan ilmu baru seperti itu. Karena dari Bapak Hayi tadi, bagaimana cara penanganannya dengan waktu yang terbatas, pekerjaan yang banyak, tapi panjenengan sangat bisa mengatur semuanya dan bisa melaksanakan dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Jadi Oh, ya. saya senang sekali bisa menjadi coach hari ini. Demikian refleksi Sip, saya. sama. Eh, saya juga menjadi kunci dari coach dari Busum ini. Begitu Busum itu pertanyaannya apa yang disampaikan begitu luar biasa, sehingga saya juga pada akhirnya bisa mengeksplor apa yang menjadi pertanyaan Busum, sehingga pada akhirnya saya bisa menemukan solusi yang terbaik ketika saya punya masalah berkaitan dengan penanganan ya, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keseharian saya dalam melaksanakan tugas seperti itu. Inilah pengalaman pertama saya di coach oleh Bu Sumaria selaku guru hebat, guru yang bisa membimbing, guru yang bisa menggerakkan anak-anak. Karena apa? Tugas guru TK itu jauh lebih berat daripada tugas dari guru SMK. Benar kan, Bu Zum? Ini latih drum band sampai suaranya habis, Nah, Pak. iya. Inilah bentuk pengabdian yang sudah dilakukan oleh Bu Sum selaku guru TK, di mana suara pun Bu Sum sampai tidak terasa apa yang sudah dilakukan Bu Sum itu sebenarnya untuk diri sendiri Busum sudah tidak memikirkan bagaimana diraga Busum sendiri. Karena apa? Untuk sebuah kepentingan mulia memberikan layanan maksimal. Ini tadi yang ditanyakan coach ini coach Busum, sehingga saya juga bisa mengeksplor apa yang memang menjadi pertanyaan, dan tadi sudah di akhir-akhir ada solusi membuat perencanaan planning ini yang selaku coach itu berterima kasih kepada Busum yang telah memberikan nuansa baru dalam upaya mencari sebuah solusi, dalam upaya meningkatkan kinerja saya, sehingga pada akhirnya saya menjadi pribadi-pribadi yang lebih bermanfaat ketika saya melaksanakan tugas dengan tidak meninggalkan kewajiban saya selaku seorang ASN, selaku seorang pengabdi di dalam masyarakat seperti itu. Nah, itu sebagai coach. Nah, sebagai coach tadi saya sudah juga memberikan pertanyaan-pertanyaan ke Busum, dan Busum telah memberikan jawaban dengan lugas, tegas di tengah kondisinya yang masih
dalam kondisi kurang fit, tapi dengan adanya kegiatan CGP, kolaborasi di dalam kegiatan ini, penyampaian di ruang ini, Busum itu menunjukkan bahwa profesionalisme Busum ini sudah tidak dapat diragukan lagi. Selaku calon guru penggerak, selaku ASN, Busum ini sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Ketika saya tanya dengan berbagai hal permasalahan, Busum juga sudah bisa memberikan solusi terbaik. Saya selaku coach juga sudah tadi menanyakan dan Busum sudah memberikan jawaban-jawaban terperinci berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk pesta giling tebu di perusahaan yang ada di Semboro ya, pabrik PG ya, PG Semboro. Sukses selalu untuk Busum, sehat selalu, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita semua diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Busum, ingat, kalau kita ikhlas mengurus anak-anak orang lain, anak-anak kita akan diurus oleh orang lain. Itu prinsip yang saya pegang juga. Mungkin orang-orang lain. Karena inilah nanti yang akan menjadi taruhan kita menghadap kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Kita juga akan diberikan kemudahan-kemudahan dan tidak menunggu di akhir nanti. Sekarang pun saya pun sudah dibalas oleh yang Maha Kuasa. Anak-anak saya juga diberi kemudahan. Fungsi dari inilah ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik selaku ASN, selaku warga masyarakat, inilah mengerjakan sesuatu dengan, makanya prinsip bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Ini menjadi konsep yang memang saya pegang untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Saya tidak peduli penilaian orang, tapi apa yang saya lakukan, saya akan berikan yang terbaik. Busum juga seperti itu. Ya, Busum seperti itu ya. Mungkin apa kita kembali ke ruang sebelah, kita cukup mungkin waktunya ya untuk Bunda Ani cek. Ini yang lain apa sudah keluar dari anu ya? Sampai jam berapa kita ditentukan ini? Tahu Pak. Sekarang jam 12. Sekarang jam 12 lebih 4 menit. Apa kita masuk ke room sebelah atau terus kita sampaikan berkaitan dengan refleksi juga kan, kita pada akhirnya akan menjelaskan itu di bagian coach-nya itu seperti apa, terus di bagian coaching-nya itu seperti apa. Ini yang dibuat di tabel itu nanti. Sehingga nanti kalau toh nanti pada tugas berikutnya juga kita harus ada pendamping yang berkaitan dengan penyelesaian tugas ini juga. Busum, gimana kondisi masih, kalau memang Saya kalau masalah coach itu eman coach itu. Nah, jadi saya harus ikut ya, sip. Inilah harus diikuti. Senden, Pak. Sambil senden, ya enggak apa-apa. Yang terpenting secara kesehatan Busum juga masih memungkinkan. Jadi berkaitan dengan coach pada akhirnya kalau kita terapkan, ini juga saya sudah terapkan tadi ini berkaitan dengan anak didik saya. Ini yang dengan siswa. Pengalaman tadi pagi saya coba pendekatan anak dari Bangsal, di mana anak ini sebenarnya ketua kelas. Tapi anak ini dalam minggu ini sudah saya cek alfanya sudah 2, karena saya selaku wakakur juga pada akhirnya harus menerima informasi dari wali kelas, dan anak ini juga anggota koperasi sekolah. Ketika dia masuk, itu biasanya yang terjadi, anak ini tidak masuk di kelas, tapi menjaga di koperasi. Terus ketika dia tidak masuk, ada apa sebenarnya? Tadi setelah saya minta melalui wali kelasnya, tolong cek anak ini
orang tuanya pastikan datang ke sekolah, ternyata apa yang terjadi? Saya begitu terenyuh melihat kondisi seperti ini, terus anaknya juga saya mencoba mengeksplor berkaitan dengan kepribadian anak ini, apa permasalahannya, terus di akhir apa rencana berikutnya, dan bagaimana tanggung jawab. Ternyata setelah saya tanyakan, bapaknya ini sebagai buruh tani, ibunya juga hitam legam, mencari nafkah itu dengan hanya sebagai buruh tani. Kakaknya si anak ini, kakaknya si Afif namanya, si Afif ini ternyata ada kelainan sakit getah bening. Dan bagian mengantarkan ke berperiksa ini ternyata si Afif. Afif ini karena apa? Orang tuanya tidak bisa naik sepeda motor. Ini termasuk orang Madura, istilahnya kampung Madura di situ, dan bapak ibunya juga tidak bisa naik sepeda motor, hanya anaknya yang diminta. Karena dia tidak masuk karena mengantarkan kakaknya, mengantarkan kakaknya berperiksa yang memang di situ sakit. Ini makanya makanya kita tidak bisa menjustifikasi anak, apakah anak ini terus kalau tidak masuk sudah dimarahi. Tapi kita belum pernah tahu permasalahan yang terjadi dengan dunia anak ini. Orang tuanya tadi nangis, Bu, setelah saya tanya kenapa. Ya ini juga berkaitan dengan pembiayaan, Pak, berkaitan dengan anak saya jangan dikeluarkan, Pak. Hanya anak inilah harapan satu-satunya yang bisa membahagiakan saya, Pak. Jangan dikeluarkan. Makanya tadi saya kumpulkan semua dari BK, terus wali kelasnya, terus ada ibunya, ada anaknya. Langkah apa yang kamu akan ambil seperti itu? Saya menggunakan pendekatannya coach ini sudah. Saya pergunakan pendekatan ini dan alhamdulillah memang secara aturan kita tetap surat pernyataan ini harus dibuat karena bagaimanapun juga jangan sampai aturan itu kalah terhadap kebijakan. Bolehlah kebijakan ketika kita mengetahui berbagai permasalahan. Tapi ketika kita menerapkan kebijakan tapi tidak tahu permasalahannya, ini yang amburadul nanti. Itu bagaimana kalau Bu Sum bisa menangani anak-anak seperti itu? Iya. Kalau saya tuh di TK itu permasalahannya satu, masalah kemandirian. Kemandiriannya, oh iya. Pasti kemandirian. Soalnya anak-anak kan masih usia biasanya masih dekat dengan orang tuanya. Sehingga kadang masih apa ya, kurang mandiri. Jadi apa-apa itu kayak mau dilayani. Seperti di rumah. Mungkin Iya, iya, iya. kebiasaan dari rumah semua serba dilayani. Sehingga di sekolah itu semua minta dilayani. Sehingga kalau Iya. iya Pak, jadi kalau anak satu kelas misalnya 20, lah saya masangkan sepatu anak 20 ya bungkuk Pak. Jadi Iya, iya, saya iya. pakai kaos kaki sendiri, pakai sepatu, pakai tali sepatu. Itu lama-lama bisa, Pak. Naruh di tempatnya. Iya, biasanya pulang gitu kakinya disolorkan gini, Pak. Suruh pakai kantong. Terus saya bilangi pakai sendiri di sekolah. Iya, soalnya gini. Suatu saat saya ingin berkunjung ke TK-nya Bu Sum juga ini. Kalau Karena sekarang itu mandiri, Pak. Kalau mandiri sudah. ya, kalau si pertama itu yang awal-awal masuk ya seperti itu semuanya nempel sama ibu, nggak mau lepas. Aduh, super ngerayu saya. Alhamdulillah kalau sudah kelompok B itu bisa dilepas. Dan di sekolah saya kan memang tidak boleh ditunggu, tidak ada orang jualan, sehingga Oh, ya, sehingga anak itu jadi tidak boleh bawa uang jajan. Tidak boleh membawa membawa mainan, baik. Pokoknya tidak boleh memakai perhiasan. Yang boleh hanya bawa bekal. Seperti itu. Iya. inilah Terus, Bu iya. Sum ini yang begitu. Terus gimana? Kalau itu lagi, Pak.
Kalau kita itu masalah membaca. Kalau di TK tidak bisa membaca, otomatis kalau di SD takutnya orang tuanya itu gini, anak saya kok belum bisa membaca, nanti tidak bisa diterima sama SD. Sudah saya bilangin, kalau di TK itu tidak belajar membaca Ibu, tidak boleh baca tulis hitung. Tapi kita ajarkan seraya bermain dan belajar. Itu butuh proses. Kemudian gini, "Oh, kalau gitu saya leskan aja Bu. Tidak seperti itu Bu. Ya saya ajari. Hanya caranya saya itu dengan permainan. Dengan mainan, dengan alat peraga, dan yang lainnya. Loh Bu, kalau gini, kalau di SD sudah mengisi. Nah, kalau tidak bisa membaca, apa bisa mengisi namanya? Ya itu ya Bu ya. Nanti itu harusnya ada sinergi antara guru tingkat rendah, TK, dan SD. Soalnya apa? Tidak semua anak itu masa PK-nya sama. Kadang anak usia 5 tahun sudah bisa baca. Kadang usia 6 tahun ada yang tidak mau baca. Sebenarnya nggak pinter, tapi cuek, nggak mau belajar. Tapi kalau saya tanya, ini apa, gambar apa? Itu walaupun jalan-jalan bisa menjawab. Iya, itu anak kinestetik namanya. Iya, Jadi iya, memang kompleks ya Bu Sum, iya, kompleks kompleks. sekali ya. Jadi kalau di guru Ah, BP itu ya termasuk guru BP juga. Karena masalahnya banyak sekali. Kalau rebutan mainan sampai nangis, aduh, itu sampai satu kelas nangis semuanya. Itu satu kelas nangis semuanya. Kalau kelompok A, saya dulu pernah ngajar di kelompok A. Sekarang saya sudah ngajar kelompok B. Jadi rebutan mainan. Jadi kalau di pesta itu harus banyak mainan. Kalau mainannya hanya satu, tidak boleh dikeluarkan. Soalnya nanti rebutan. Kalau rebutan, nanti bisa nangis. Jadi kita mesti beli mainan sebanyak anak. Jadi punya Lego itu harus sejumlah Lego 15, ya 15 Lego kita. satu kelas Jadi berapa itu Bu Sum? satu kelas satu kelas itu satu kelas itu anu Pak. Satu apa ya sebentar ya Pak? Ya, Satu kelas satu kelas itu 15. 15 anak Ya, ya? sudah dibagi Bapak. Hmm, Kalau gini, kalau dulu itu usia kalau dulu itu kalau dulu 20 25 kalau anak dulu hmm, itu bisa Bapak. Kalau iya iya sekarang ya. iya cara penanganannya kurang gitu. Kurang maksimal. Tidak bisa maksimal Bapak. Hmm. Jadi memang butuh penanganan khusus ketika kita memang melaksanakan proses kegiatan dengan anak-anak TK seperti itu ya. Butuh penanganan khusus ya. Ya Hmm. betul Bapak. Tapi ya, semakin sedikit anak bisa terlayani. Memang pagunya itu Bu Sum ini selaku kepala pagu. sekolah juga di TK ya? Bukan Bapak. Kalau guru penggerak ya guru. Kalau di PG, kalau di PG itu kepala sekolahnya dari PG. Oh, Iya, gitu. iya. Nanti kaitannya dengan PG, masalah apa-apa itu PG. Jadi orang PG, pegawai PG, Iya, iya, iya. karyawan karyawan PG. Jadi di sana istilahnya ditempatkan penempatan di sana cuman ya Bu Sum ya dalam Iya, proses. saya Halo, diperbantukan. halo, Nggih, Ini. sambut. nggih Bunda. Kalau bisa Sampun, ya, sudah sampun. bisa berarti bisa kembali ke main room-nya. Oh, nggih. Nggih Bunda. Saya tutup Nggih. recordnya, nggih. Nggih, nggih Bunda. Terima Eh, kasih. Eh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Sum hari ini, kondisi Bu Sum? Alhamdulillah sehat. Oh, alhamdulillah yes, selalu semangat Bu Sum ini. Yang patut saya banggakan Bu Sum ini selaku tenaga guru dari TK yang punya semangat baja dalam mendidik putra-putrinya. Mungkin dari pertemuan hari ini Bu Sum, adakah yang bisa kita perbincangkan berkaitan dengan kegiatan Bu Sum dalam minggu-minggu ini? Bisa Bu Sum sampaikan pada hari ini. Mungkin ada sesuatu permasalahan yang selaku Bu Sum, selaku guru, tenaga pendidik di sekolah yang Bu Sum alami. Ya, kami di minggu-minggu ini memang banyak sekali kegiatan kaitannya dengan program dari sekolah. Iya. Yang pertama yaitu program kita dalam menyambut pesta giling, yaitu royalan. Oh, ada pesta giling ini Bu Sum? Ada pesta giling ya? Iya. Oh ya. Iya, pesta giling. Ini acara tahunan? Iya, betul Pak. Oh iya, monggo. Iya, ya di sini kami di TK kami karena yayasan PG, kami diminta untuk mengisi atraksi drum band. Jadi kami di sana diminta untuk memberikan atraksi drum band. Oh iya, dari proses yang sudah Bu Sum lakukan, tentunya di situ kan ada beberapa hal yang mungkin dari proses ini Bu Sum mengalami banyak kendala ya. Terus tujuan dari penyampaian pada hari ini Bu Sum apa agar bisa misalkan ada semacam titik temu dan semacamnya, mungkin bisa disampaikan oleh Bu Sum tujuannya. Iya, tujuan kami di sini karena kami punya programnya ini biar bisa tampil maksimal, bagus. Jadi kami tujuannya di sini ingin menampilkan kegiatan dengan berkolaborasi dengan teman sejawat. Karena kegiatannya mendadak, sebentar lagi puasa, hingga kami secepatnya untuk menindaklanjuti. Oh gitu. Jadi dari proses ini Bu Sum tentunya kan di akhir bagaimana pelaksanaan ini bisa tampil secara maksimal, terus juga bisa berkolaborasi dengan semua pihak kan seperti itu ya Bu Sum. Dari proses ini adakah hambatan-hambatan yang Bu Sum alami dalam proses memberikan pelayanan yang terbaik untuk bisa tampil maksimal di situ? Betul Bapak. Kendalanya karena yang kami ampu itu anak usia 4 tahun sampai 5 tahun, otomatis banyak yang belum mengenal notasi. Sehingga dalam mengenalkan notasi dalam balira dan drum, anak kesulitan. Dengan waktu yang sangat mendadak, sehingga kami butuh kolaborasi. Selain dengan guru, juga dengan orang tua. Seperti itu. Jadi anak-anak ini sebelumnya memang belum mendapatkan penjelasan masalah notasi dan semacamnya gitu ya. Terus juga waktunya mendadak ya Bu Sum. Berapa lama sih? Berapa lama? Gini. Dari penyampaian ini? Iya, sebenarnya kalau latihannya sudah mulai 1 minggu Pak. 1 minggu. Oh, iya. Tapi namanya anak-anak gitu ya? Iya Pak, kan lagunya 2 lagu, sehingga kami baliranya itu dibawa pulang. Jadi nanti belajar bersama ibu di rumah, terus belajar sama gurunya, seperti itu. Kalau seandainya Bu Sum ini melihat dari persiapan yang sudah dilaksanakan dengan mengadakan kolaborasi dengan waktu yang mendadak mengajarkan notasi, kira-kira Bu Sum itu ya, Bu Sum mempersiapkan itu seandainya dinilai pada posisi berapa kira-kira Bu Sum dalam persiapan ini?
Saya nilai masih kurang karena sekarang saya masih sakit, masih Oh 5. gitu ya. Tapi inilah Busum, semangat ini yang penting. Semangat ini yang penting. Persiapan yang jelas Busum sudah melaksanakan secara maksimal. Dari proses ini, solusi apa yang dilakukan oleh Busum dalam rangka memberikan pelayanan maksimal, tampil secara maksimal kepada halayak ramai pada saat pelaksanaan pesta giling itu? Ya betul lah Pak. Program ini kami rembuk dengan warga sekolah dan juga wali murid. Karena kaitannya dengan pendanaan, juga kostum, juga keberanian anak, juga anak-anak bisa hafal notasi dengan cepat, kilat. Sehingga kami Jadi rencana ya, berkolaborasi, Busum. ya, berkolaborasi dengan wali murid sama guru Iya. dan dengan yaitu wali murid guru. Jadi strategi yang dilaksanakan Busum tadi, strateginya apa saja tadi? Strategis, Strategi untuk mencapai, mempersiapkan anak dari berbagai permasalahan itu, jadi rencana yang akan dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan itu tadi berkolaborasi, terus apa lagi? iya, selain berkolaborasi, kita juga mendatangkan pelatih drum band, bekerja sama dengan murid, seperti itu. Terus kita juga lebih apa namanya latihannya lebih sering Bapak. Oh Soalnya iya, iya, karena anak-anak kalau sekarang latihan besok nggak latihan lupa. lupa lagi. Ya, Dengan mendatangkan pelatih baru misalkan di situ, adakah pembiayaan yang harus dikeluarkan juga dari menjadi beban sekolah pada akhirnya itu? tentu Pak, banyak Nah, sekali itu jadi masalah apa tidak itu? masalah Bapak. Makanya Aduh. Ya, memang segala kegiatan seharusnya memang di situ kan harus ada persiapan yang matang, jangka waktunya juga panjang. Pembiayaan betul. itu biasanya di semua sekolah akan menjadi permasalahan secara umum seperti itu. Bagaimana Bu Sum ini menyiasati? Ya, kami menyiasatinya yaitu kalau dana ya Pak. Kalau Hmm, dana biasanya kita punya paguyuban, khas hmm, paguyuban wali murid. Sehingga dari paguyuban guru, paguyuban wali murid, kelompok A, ah, kelompok B, kita ajak rembukan. Ada kegiatan seperti ah, ini. Jadi nanti biayanya seperti ini. Jadi tidak melulu dibebankan kepada sekolah. Seperti itu. Itu hmm. Oh, untuk dana, terus untuk biayanya untuk yang pelatihnya juga seperti itu. Selain dari kas dari lembaga, juga kita juga dari uang kas paguyuban seperti itu. uang kas Untuk yang paguyuban. lainnya, ya, untuk yang lainnya kita maksimalkan dengan sesering mungkin kita latihan dan sesering mungkin kita selalu kerjasama dengan wali murid untuk terus melatih Hmm. anak-anak di rumah latihan musiknya. Kalau Jadi wali murid ini tidak dibebani biaya, Bu Sum? Wali murid? tidak Bapak hanya membawa Hmm. baliranya saja. Ah, Baliranya itu dibawa pulang, anak-anak ah, sudah dilatih di sekolah, di rumah hanya mengingatkan, terus dibawa lagi biar nggak lupa. Seperti itu. jadi semuanya itu kolaborasi yang apik ya antara Iya. sekolah, terus wali murid, juga Iya. berkaitan dengan paguyuban yang ada. Inilah Iya. kerjasama yang baik memang yang sudah Iya. dilaksanakan oleh Bu Sum ya. Siap Saya Bapak. salut sekali apa yang disampaikan oleh Bu Sum ini. Dari proses ini tentunya eh, bagaimana komitmen terhadap rencana aksi yang Bu Sum persiapkan demikian rupa, nanti pada akhirnya eh, siapa saja yang Bu Sum harapkan bisa mendukung
untuk terlaksananya kegiatan ini secara solid. Di samping yang Bu Sum sudah jelaskan dari sisi pendanaan, terus dari sisi pelatih, terus juga adanya kolaborasi, hal-hal lain mungkin yang bisa Bu Sum lakukan sehingga nanti untuk kedepannya paling tidak seandainya ada kegiatan lagi, mendadak lagi misalkan, Bu Sum harus ada tindak lanjut dari proses hari ini. Sehingga Betul Bu Sum Bapak. dapat sehingga kalau ditunjuk hari ini silakan TK-nya Bu Sum siap tampil misalkan. Langsung saja. Inilah Ya, proses perencanaan yang harus dimatangkan. Apa komitmen, terus siapa saja yang terlibat, bagaimana tindak lanjut dari Bu Sum agar semuanya bisa berjalan dengan baik. iya Bapak. Biasanya ya kita selalu programkan di ekstrakurikuler drum band. Kebetulan waktu itu pelatihnya tidak bisa Bapak. Sehingga waktu ada permintaan pas ada royalan, kami kedabalan. Biasanya kami selalu siap Latihan ya permintaan. sebenarnya. Ya betul. Karena apa? Pelatihnya itu Bapak. Kita kesulitan mencari pelatih itu. Karena pelatih untuk anak TK itu sulit. Kurang sabar orangnya Bapak. Jadi cara memberikannya terlalu sulit, anak tidak begitu bisa mencerna, sehingga anak itu lama bisa menerima. Alhamdulillah kemarin saya tuh mendapatkan pelatih yang cocok untuk anak-anak. Sebenarnya kalau tahun-tahun kemarin itu sudah menjadi program karena Ya. untuk kegiatan drum band itu merupakan kegiatan ekstrakurikuler kami. Jadi setiap ada kegiatan pasti kita mengisi kegiatan drum band. Nah, untuk tahun Oke. ini, iya, Heeh. untuk tahun ini kok kita tidak ke drum band mencari pelatih tidak ada, kok pas kebetulan Nggih. ada permintaan seperti itu, Bapak. Ya, alhamdulillah. Inilah Bu Sum yang selalu siap dengan jadi calon guru penggerak, bisa bergerak dan menggerakkan komunitas yang ada untuk Iya, bisa menjadi jauh lebih baik. Dari proses ini refleksi mungkin ya, dari kegiatan ini refleksi yang bisa disampaikan nanti dalam kegiatan ini. Setelah ini Bu Sum ya menjadi coach, saya menjadi coachnya ya. siap. Oke, Bu Sum, untuk kegiatan hari ini saya tutup terlebih dahulu yang dari saya. Sekian terima kasih. Sehat selalu Bu Sum. Allah selalu bersama Bu Sum. Semoga dalam melaksanakan tugas selalu diberi kemudahan, pertolongan dan Amin. bimbingan Allah bersama kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Sum, silakan bisa menyampaikan kita untuk selanjutnya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Sum. Bisa saya bantu? Ya, gini Bu Sum, dalam minggu-minggu ini banyak kegiatan yang memang harus saya selesaikan, terutama berkaitan dengan soal kedinasan, soal organisasi di luar kedinasan, yang semuanya tumpah ruah di akhir bulan Sya'ban mendekati bulan Ramadan. Sampai tadi malam pun saya juga ini melaksanakan proses kegiatan untuk peresmian musola, harus rapat kegiatan di sekolah, dan saya juga menangani sebagai SMKPK dalam proses penyelesaian. Ini yang saya kebingungan dalam hal membagi waktu untuk tugas-tugas saya seperti itu, Bu Sum. Iya Bapak, tetap semangat. Saya percaya Pak Haji itu luar biasa. Pantas menjadi pengawas. Ya, terima kasih doanya. Terima kasih doanya. Nanti Iya Pak. Iya. Dari banyak sekali tugas panjenengan, apa tujuan dari Bapak? satu hal yang menjadi tujuan saya, satu itu adalah memberikan pelayanan yang terbaik.
dimanapun saya berada di sekolah, saya juga akan menjadi pelayan yang terbaik selaku wakakurikulum bagaimana mengatur sistem mekanisme pelajaran di sekolah. Terus yang kedua, di luar kegiatan ini juga saya selaku wakil ketua di Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Tanggul juga, saya juga harus menyiapkan berbagai hal kegiatan untuk kegiatan ini. Saya harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Terus yang ketiga, saya sendiri pas tadi malam juga ini ditunjuk selaku ketua Musolah Nur Aliyah yang baru didirikan, dan saya didapuk juga sebagai ketua takmir musolanya di situ. Ini kegiatan-kegiatan, dan tugas yang terakhir kemarin juga saya dapat SK dari provinsi untuk menjadi penilai PAK Jawa Timur untuk sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan. Ini tugas saya memang harus saya selesaikan. Pelayanan terbaik bagi saya itu hal yang mutlak untuk bekal saya kelak menghadap Yang Maha Kuasa seperti itu, Bu Sum. Itu tujuan saya. Dengan melihat banyaknya kesibukan Bapak, itu Bapak minimal harus memprioritaskan apa yang perlu diprioritaskan terlebih dahulu. Ya. Karena mengingat panjenengan seorang ASN, minimal kan tugas tupoksi panjenengan sebagai seorang guru tidak boleh terlalu banyak meninggalkan tugas sebagai guru. Bagaimana panjenengan mengatur waktunya? Ya, terima kasih Bu Sum. Yang jelas, sebelum saya melaksanakan sesuatu, saya itu harus melaksanakan proses perencanaan. Perencanaan inilah hari ini misalkan, karena hari ini juga merupakan persiapan sebagai ASN. Sebagai ASN, saya bertanggung jawab untuk proses kegiatan di sekolah, untuk pelaksanaan USPBA, ujian satuan pendidikan berbasis Android, di mana ini kegiatan kurikulum, dan selaku saya sudah komitmen bahwa tugas, karena komitmen saya makan dan hidup dari proses SK yang saya terima sebagai ASN. Maka tugas-tugas yang berkaitan dengan ASN itu harus saya dahulukan. Ketika memang proses-proses kegiatan ini kita manage, kita planningkan, planning ini hal yang penting. Saya buat perencanaan untuk masing-masing kegiatan. Perencanaan ini yang harus saya laksanakan. Yang kedua, di samping itu perencanaan untuk yang di sekolah, di samping itu kegiatan-kegiatan rapat dan semacamnya, kita memang kegiatan di sekolah memang kita coba ketika memang saya harus meninggalkan ruangan ketika saya itu harus mengajar, maka hal yang harus saya lakukan di situ yang jelas pemberian tugas yang sifatnya nanti proyek kepada anak-anak ini harus saya desain terlebih dahulu. Ini yang berkaitan dengan kewajiban saya selaku guru. Tadi kewajiban saya selaku wakakurikulum. Sebagai guru, saya ketika memang ada kegiatan penting yang sifatnya itu memang saya harus berada di dalamnya, karena di LSP juga, Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Negeri 6 Jember sendiri, saya ini berada pada bagian penjaminan mutu. Nah, penjaminan mutu ini yang jelas untuk memastikan bahwa TUK yang ada untuk tempat uji kompetensi ini diharuskan sesuai dengan standar yang ada. Ini ketika saya harus melakukan dua kegiatan yang bersamaan, maka saya tetap masuk ke kelas terlebih dahulu, mengkondisikan kelas. Setelah itu saya mencoba bekerja sama dengan piket, menyampaikan tolong anak-anak saya juga dipantau sambil mengerjakan tugas. Saya ada tugas lain yang memang harus saya lakukan sebagai penjamin mutu di LSP juga. Kalau misalkan saya harus bertugas ke Surabaya kayak kemarin diklat yang berkaitan dengan penyusunan untuk tim penyusun angka kredit untuk guru ya, untuk guru angka kredit tingkat provinsi, maka disitulah saya memang akan menempatkan posisi juga sebagai pengganti saya. Di situ ada teman yang memang saya ajak untuk membantu proses kegiatan ini. Jamnya kosong, saya minta untuk mendampingi anak-anak
tugas saya kasihkan secara online. Di organisasi pun ya seperti itu. Memang kendalanya di situ kadangkala berkaitan dengan keluarga. Dimanapun porsi keluarga ini ketika kita sudah berada di rumah itu memang harus miliknya keluarga. Namun apalah daya, kadangkala inilah yang kadangkala menjadi permasalahan. Karena saya harus melayani anak, istri juga saya bekerja selaku PNS, anak saya juga harus butuh bimbingan. Jangan sampai anak orang dilayani, anak sendiri terlantarkan. Ini harus saya pegang, harus saya jauhkan ini. Ini terus juga di organisasi kemasyarakatan, karena saya selaku wakil ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Tanggul, saya tadi malam sudah menyusun agenda kegiatan juga yang akan dijalankan selama 1 minggu, selama 1 bulan pada saat bulan Ramadan. Inilah yang saya coba untuk kegiatan yang harus saya prioritaskan. Jadi ASN itu prioritas pertama, organisasi itu prioritas kedua. Tapi yang paling utama adalah keluarga. Prioritas yang paling utama adalah keluarga. Karena kalau sudah kita keluarga ini tidak baik, pekerjaan yang lain biasanya kacau balau sudah. Ini yang harus saya selalu jangan sampai kita sukses di luar tapi keluarga kita hancur. Tidak akan ada artinya di hadapan Yang Maha Kuasa seperti itu. Ini berkaitan dengan rencana aksi saya, Bu Sum. Luar biasa. Aduh, sesibuk itu Bapak Haji. Ya. Jadi Ya. saya support sekali, sangat kagum sama Pak Haji. Begitu banyak sekali kegiatan. Bagaimana kalau saya simpulkan, berarti panjenengan itu kendalanya hanya ada di keluarga. Pembagian waktu, bagaimana memaksimalkan. Makanya dari ini kan yang jelas saya sampaikan, akhirnya saya harus membagi waktu sebagai tanggung jawab saya selaku kepala keluarga, selaku wakil kurikulum, selaku wakil ketua, selaku ketua di musolah yang baru didirikan. Ini paling tidak saya harus memiliki komitmen bagaimana bisa melayani terbaik dengan mengatur waktu sesuai dengan yang memang sudah kita rencanakan. Perencanaan mulai dari pagi kan saya sudah membuat planning hari ini kemana misalkan, sehingga pada akhirnya pelayanan yang bisa saya laksanakan itu, dan saya akan selalu mencoba menggandeng rekan saya yang bisa membantu saya dalam proses penyelesaian tugas, sehingga tidak ada yang dirugikan anak, tidak ada yang dirugikan peserta didik atau murid, tidak ada yang dirugikan, keluarga saya sendiri tidak ada yang dirugikan. Seperti itu, Bu Sum. Luar biasa, hebat sekali. Terima kasih, Bu Sum. Tetap semangat Bapak, semoga apa yang dilakukan Bapak Haji bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih sobatnya Bu Sum. Terima kasih sobatnya. Bu Sum. Bu Sum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan harus merefleksi ya, paling tidak dari proses kegiatan yang sudah kita laksanakan ya Bu Sum. Bagaimana menurut Bu Sum untuk refleksi kegiatan kita pada hari ini. Dan ini nanti kita juga masukkan di dalam format yang sudah disediakan sesuai di LMS. Refleksi Bu Sum gimana? Selaku kuci, selaku kuci, saya dalam pertama memang saya itu kurang begitu paham bagaimana kuci itu, bagaimana cara bertanyanya. Itu pertama saya tidak tahu, nol podol Pak. Ya, dengan adanya materi kuci ini saya mulai belajar. Oh, berarti kuci itu seperti ini. Alhamdulillah saya itu bisa dapat materi di modul ini. Nanti bisa saya sampaikan ke teman-teman saya. Oh, berarti dengan materi
kucing ini sangat bermanfaat sekali, seperti itu. Refleksi saya sangat, apa ya, saya sangat senang sekali, sangat termotivasi sekali untuk berkembang, untuk lebih maju dan, lebih baik lagi, seperti itu. Ya, oke. Terus saat saya menjadi itu, kucing apa namanya, Hmm, Pak? Yang coach, ditanya ya coach. coach-nya. Iya, Ah, iya, yang menanya. Saya ya, menanya apa ya? Saya coach. tanya apa? Soalnya Pak Hayus pinter. Ditakoni apa? Nah, kita ini sama-sama belajar. Iya, Pak. Hanya intinya kalau seorang coach itu ya, Pak, ya kita tuh menanya secara baik-baik. Intinya kan pertanyaan kita tuh bukan menjudge ya, Pak, ya. Tidak menghukum, Ya, tapi tidak menjudge. Betul. Hal ini yang memang bisa kita harus. membangun relasi. ah, Terus bisa mengedukasi. Terus bisa, apa ya, meningkatkan motivasi. Iya, Sehingga meningkat. dari yang Nanti. iya. Jadi saya sebagai coach di sini, saya tuh merasa ada ilmu baru. Ya, Saya ilmu baru bisa menanya kepada Musi tadi. sama. Wah, Bapak Bayi itu begitu luar biasa. Jadi itu yang membuat saya sangat senang sekali mendapatkan ilmu baru seperti itu. Karena dari Bapak Hayi tadi, bagaimana cara penanganannya dengan waktu yang terbatas, pekerjaan yang banyak, tapi panjenengan sangat bisa mengatur semuanya dan bisa melaksanakan dengan baik dan menyelesaikannya dengan baik. Jadi Oke. saya senang sekali bisa menjadi coach hari ini. Demikian refleksi Sip, saya. sama. Saya juga menjadi coach dari Busum ini. Begitu Busum itu pertanyaannya apa yang disampaikan begitu luar biasa, sehingga saya juga pada akhirnya bisa mengeksplor apa yang menjadi pertanyaan Busum, sehingga pada akhirnya saya bisa menemukan solusi yang terbaik ketika saya punya masalah berkaitan dengan penanganan ya, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keseharian saya dalam melaksanakan tugas seperti itu. Inilah pengalaman pertama saya di coach oleh Bu Sumaria selaku guru hebat, guru yang bisa membimbing, guru yang bisa menggerakkan anak-anak. Karena apa? Tugas guru TK itu jauh lebih berat daripada tugas dari guru SMK. Benar kan, Bu Zum? Latih drum band sampai suaranya habis, Pak. Iya. Inilah bentuk pengabdian yang sudah dilakukan oleh Bu Sum selaku guru TK, di mana suara pun Bu Sum sampai tidak terasa apa yang sudah dilakukan Bu Sum itu sebenarnya untuk diri sendiri Bu Sum sudah tidak memikirkan bagaimana diraga Bu Sum sendiri. Karena apa? Untuk sebuah kepentingan mulia, memberikan layanan maksimal. Ini tadi yang ditanyakan coach ini coach Bu Sum, sehingga saya juga bisa mengeksplor apa yang memang menjadi pertanyaan, dan tadi sudah di akhir-akhir ada solusi membuat perencanaan planning ini yang saya selaku coach itu berterima kasih kepada Bu Sum yang telah memberikan nuansa baru dalam upaya mencari sebuah solusi, dalam upaya meningkatkan kinerja saya, sehingga pada akhirnya saya menjadi pribadi-pribadi yang lebih bermanfaat ketika saya melaksanakan tugas dengan tidak meninggalkan kewajiban saya selaku seorang ASN, selaku seorang pengabdi di dalam masyarakat seperti itu. Nah, itu sebagai coach. Sebagai coach tadi saya sudah juga memberikan pertanyaan-pertanyaan ke Bu Sum, dan Bu Sum telah memberikan jawaban dengan lugas, tegas di tengah kondisinya yang masih
dalam kondisi kurang fit, tapi dengan adanya kegiatan CGP, kolaborasi di dalam kegiatan ini, penyampaian di ruang ini, Busum itu menunjukkan bahwa profesionalisme Busum ini sudah tidak dapat diragukan lagi. Selaku calon guru penggerak, selaku ASN, Busum ini sudah memberikan pelayanan yang terbaik. Ketika saya tanya dengan berbagai hal permasalahan, Busum juga sudah bisa memberikan solusi terbaik. Saya selaku coach juga sudah tadi menanyakan dan Busum sudah memberikan jawaban-jawaban terperinci berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik untuk pesta giling tebu di perusahaan yang ada di Semboro ya, pabrik PG ya, PG Semboro. Sukses selalu untuk Busum, sehat selalu, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita semua diberi kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat Busum, ingat, kalau kita ikhlas mengurus anak-anak orang lain, anak-anak kita akan diurus oleh orang lain. Itu prinsip yang saya pegang juga. Mungkin orang-orang lain. Karena inilah nanti yang akan menjadi taruhan kita menghadap kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Kita juga akan diberikan kemudahan-kemudahan dan tidak menunggu di akhir nanti. Sekarang pun saya pun sudah dibalas oleh yang Maha Kuasa. Anak-anak saya juga diberi kemudahan. Fungsi dari inilah ketika kita memberikan pelayanan yang terbaik selaku ASN, selaku warga masyarakat, inilah mengerjakan sesuatu dengan, makanya prinsip bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Ini menjadi konsep yang memang saya pegang untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Saya tidak peduli penilaian orang, tapi apa yang saya lakukan, saya akan berikan yang terbaik. Busum juga seperti itu. Ya, Busum seperti itu ya. Mungkin apa kita kembali ke ruang sebelah? Kita cukup mungkin waktunya ya. Untuk Bunda Ani, cek. Ini yang lain apa sudah keluar dari anu ya? Sampai jam berapa kita ditentukan ini? Tahu Pak. Sekarang jam 12. Sekarang jam 12 lebih 4 menit. Apa kita masuk ke room sebelah atau terus kita sampaikan berkaitan dengan refleksi juga kan, kita pada akhirnya akan menjelaskan itu di bagian coach-nya itu seperti apa, terus di bagian coaching-nya itu seperti apa. Ini yang dibuat di tabel itu nanti. Sehingga nanti kalau toh nanti pada tugas berikutnya juga kita harus ada pendamping yang berkaitan dengan penyelesaian tugas ini juga. Busum, gimana kondisi masih, kalau memang Saya kalau masalah coach itu eman coach itu. Nah, Jadi saya harus ikut. Ya, sip. Inilah harus diikuti. Senden, Pak. Sambil senden, ya enggak apa-apa. Yang terpenting secara kesehatan Busum juga masih memungkinkan. Jadi berkaitan dengan coach pada akhirnya kalau kita terapkan, ini juga saya sudah terapkan tadi ini berkaitan dengan anak didik saya. Ini yang dengan siswa. Pengalaman tadi pagi saya coba pendekatan anak dari Bangsal, di mana anak ini sebenarnya ketua kelas. Tapi anak ini dalam minggu ini sudah saya cek alfanya sudah 2, karena saya selaku wakakur juga pada akhirnya harus menerima informasi dari wali kelas, dan anak ini juga anggota koperasi sekolah. Ketika dia masuk, itu biasanya yang terjadi, anak ini tidak masuk di kelas, tapi menjaga di koperasi. Terus ketika dia tidak masuk, ada apa sebenarnya? Tadi setelah saya minta melalui wali kelasnya, tolong cek anak ini
orang tuanya pastikan datang ke sekolah, ternyata apa yang terjadi? Saya begitu terenyuh melihat kondisi seperti ini, terus anaknya juga saya mencoba mengeksplor berkaitan dengan kepribadian anak ini, apa permasalahannya, terus di akhir apa rencana berikutnya, dan bagaimana tanggung jawab. Ternyata setelah saya tanyakan, bapaknya ini sebagai buruh tani, ibunya juga hitam legam, mencari nafkah itu dengan hanya sebagai buruh tani. Kakaknya si anak ini, kakaknya si Afif namanya, si Afif ini ternyata ada kelainan sakit getah bening. Dan bagian mengantarkan ke berperiksa ini ternyata si Afif. Afif ini karena apa? Orang tuanya tidak bisa naik sepeda motor. Ini termasuk orang Madura, istilahnya kampung Madura di situ, dan bapak ibunya juga tidak bisa naik sepeda motor, hanya anaknya yang diminta. Karena dia tidak masuk karena mengantarkan kakaknya, mengantarkan kakaknya berperiksa, yang memang di situ sakit. Ini makanya makanya kita tidak bisa menjustifikasi anak. Apakah anak ini terus kalau tidak masuk sudah dimarahi. Tapi kita belum pernah tahu permasalahan yang terjadi dengan dunia anak ini. Orang tuanya tadi nangis, Bu, setelah saya tanya kenapa. Ya ini juga berkaitan dengan pembiayaan, Pak, berkaitan dengan anak saya jangan dikeluarkan, Pak. Hanya anak inilah harapan satu-satunya yang bisa membahagiakan saya, Pak. Jangan dikeluarkan. Makanya tadi saya kumpulkan semua dari BK, terus wali kelasnya, terus ada ibunya, ada anaknya. Langkah apa yang kamu akan ambil seperti itu? Saya menggunakan pendekatannya coach ini sudah. Saya pergunakan pendekatan ini dan alhamdulillah memang secara aturan kita tetap surat pernyataan ini harus dibuat karena bagaimanapun juga jangan sampai aturan itu kalah terhadap kebijakan. Bolehlah kebijakan ketika kita mengetahui berbagai permasalahan. Tapi ketika kita menerapkan kebijakan tapi tidak tahu permasalahannya, ini yang amburadul nanti. Itu bagaimana kalau Bu Sum bisa menangani anak-anak seperti itu? Iya. Kalau saya tuh di TK itu permasalahannya satu, masalah kemandirian. Kemandiriannya, oh iya. Pasti kemandirian. Soalnya anak-anak kan masih usia biasanya masih dekat dengan orang tuanya, sehingga kadang masih kurang mandiri. Jadi apa-apa itu kayak mau dilayani, seperti di rumah. Mungkin Iya. kebiasaan dari rumah semua serba dilayani, sehingga di sekolah itu semua minta dilayani, sehingga kalau Iya. iya Pak, jadi kalau anak satu kelas misalnya 20, lah saya masangkan sepatu anak 20 ya bungkuk Pak. Jadi Iya. saya sendiri pakai kaos kaki sendiri, pakai sepatu, pakai tali sepatu, itu lama-lama bisa Pak, naruh di tempatnya. Iya, biasanya pulang gitu kakinya disolorkan gini Pak, suruh pakai kandung. Terus saya bilangi pakai sendiri tidak sekolah. Iya, soalnya gini. Suatu saat saya ingin berkunjung ke TK-nya Bu Sum juga ini. Kalau Karena sekarang untuk mandiri Pak. mandiri sudah. Ya, kalau si pertama itu yang awal-awal masuk ya seperti itu, semuanya nempel sama ibu, nggak mau lepas. Aduh, super ngerayu saya. Alhamdulillah kalau sudah kelompok B itu bisa dilepas. Dan di sekolah saya kan memang tidak boleh ditunggu, tidak ada orang jualan, sehingga Oh, ya, sehingga anak jadi itu tidak boleh bawa uang jajan, tidak boleh membawa mainan baik. Pokoknya tidak boleh memakai perhiasan. Yang boleh hanya bawa bekal. Seperti itu. Iya. inilah Terus iya. Bu Sum ini yang begitu. Terus gimana? Kalau itu lagi Pak,
Kalau kita itu masalah membaca. Kalau di TK tidak bisa membaca, otomatis kalau di SD takutnya orang tuanya itu gini, anak saya kok belum bisa membaca, nanti tidak bisa diterima sama SD. Sudah saya bilangi, kalau di TK itu tidak belajar membaca Ibu, tidak boleh baca tulis hitung. Tapi kita ajarkan seraya bermain dan belajar. Itu butuh proses. Kemudian gini, "Oh, kalau gitu saya leskan aja Bu." Tidak seperti itu Bu. Ya saya ajari. Hanya caranya saya itu dengan permainan. Dengan mainan, dengan alat peraga, dan yang lainnya. Loh Bu, kalau gini, kalau di SD sudah mengisi. Nah, kalau tidak bisa membaca, apa bisa mengisi namanya? Ya itu ya Bu ya. Nanti itu harusnya ada sinergi antara guru tingkat rendah, TK, dan SD. Soalnya apa? Tidak semua anak itu masa PK-nya sama. Kadang anak usia 5 tahun sudah bisa baca. Kadang usia 6 tahun ada yang tidak mau baca. Sebenarnya anak pinter, tapi cuek, tidak mau belajar. Tapi kalau saya tanya, ini apa, gambar apa? Itu walaupun jalan-jalan bisa menjawab. Ya, itu anak kinestetik namanya. Iya, Jadi iya, memang kompleks ya Bu Sum, iya, kompleks kompleks. sekali ya. Jadi kalau di guru Ah, BP itu ya termasuk guru BP juga. Karena masalahnya banyak sekali. Kalau rebutan mainan sampai nangis, aduh, itu sampai satu kelas nangis semuanya. Itu satu kelas nangis semuanya. Kalau kelompok A, saya dulu pernah ngajar di kelompok A. Sekarang saya sudah ngajar kelompok B. Jadi rebutan mainan. Jadi kalau di PK itu harus banyak mainan. Kalau mainannya hanya satu, tidak boleh dikeluarkan. Soalnya nanti rebutan. Kalau rebutan, nanti bisa nangis. Jadi kita mesti beli mainan sebanyak anak. Jadi punya Lego, itu harus sejumlah Lego 15, ya 15 Lego kita. satu kelas Jadi berapa itu Bu Sum? satu kelas, satu kelas itu, satu kelas itu Pak. Satu apa ya sebentar ya Pak? Ya, Satu kelas itu 15. 15 anak ya? Sudah dibagi Bapak. Kalau gini, kalau dulu itu usia, kalau dulu 20-25, kalau anak dulu itu bisa Bapak. Kalau Iya, sekarang, iya. iya, cara penanganannya kurang gitu, kurang maksimal. Tidak bisa maksimal Bapak. Jadi memang butuh penanganan khusus ketika kita memang melaksanakan proses kegiatan dengan anak-anak TK seperti itu ya. Butuh penanganan khusus ya. Ya, betul Bapak. Ya, semakin sedikit anak bisa terlayani. Memang pagunya itu Bu Sum ini selaku kepala sekolah juga di TK ya? bukan Bapak. Kalau guru penggerak ya guru. Kalau di PG itu kepala sekolahnya dari PG. Oh, gitu. Iya. Nanti kaitannya dengan PG, masalah apa-apa itu PG. Jadi orang PG, pegawai PG, Iya, iya, iya. karyawan PG. Jadi di sana istilahnya ditempatkan penempatan di sana cuman ya Bu Sum ya dalam proses. Saya Halo, diperbantukan. halo, Nggih. sambut. Nggih, Bunda. Kalau bisa Ampun. ya, sudah Ampun. bisa berarti bisa kembali ke main room-nya. Oh, nggih. Nggih, Bunda. Saya tutup recordnya, nggih. Nggih, Bunda. Terima kasih.